kita mulai acara diskusi sore ini. Kepada Ibu Suryani IAP selaku moderator, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi atas perkenalannya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, kepada member AEE. Selamat datang di acara AEE Professional Auditor Forum di em, ap- eh, Bapak Ibu sekalian. Untuk acara hari ini kita itu akan lebih membahas tentang bagaimana sih kita menerapkan etik-etik yang ada ke dalam professional courage. Jadi, seperti Bapak Ibu ketahui, dari ethical dilemma di dalam professional setting kita ini itu tuh sangat challenging sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu kadang mengalami unethical leadership. Jadi dari di sini semua para auditor kita kadang akan mengalami discrimination dan harassment, terus conflict of interest, confidentiality breach dan sebagainya. Nah, maka dari itu acara Professional Auditor Forum hari ini akan lebih membahas tentang salah satu poin yang terdapat di dalam klausa GIAT domain 2 terkait dengan etik dan profesionalism, di mana menekankan pentingnya kejujuran dan keberanian dalam profesi si internal audit ini sendiri. Jadi nanti di sini ada pembicara kita, narasumber dari Pak Saul Rudi Nixon dan juga Bapak Budi Ibrahim yang akan menjadi narasumber dan akan berbagi pengalaman mereka-mereka ini kepada kita yang masih terkait dengan GIAS Domain 2 ini. Jadi Bapak Ibu tahu ya, kalau misalnya GIAS ini akan efektif di 9 Januari 2025. Dan untuk lebih lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Saul Rudi Nixon, IAP CACP. Jadi beliau itu adalah Senior Vice President Internal Audit dari salah satu anak perusahaan Telkom Group, Telkom Metra Group. Yang kedua, Bapak ini juga merupakan Senior Lead Auditor untuk ISO 37001 dan sebagian besar karir Pak Saul ini berada di internal audit ya Bapak Ibu ya. Jadi dia itu memulai karirnya dari staff, junior audit, senior auditor, dan juga mencapai auditor madya. Dan jabatan terakhir beliau ada di PT Telkom sebagai EVP dari ICOFR, Internal Control Over Financial Reporting. Beliau juga merupakan anggota Komite Audit di MDI Venture dan PT Sigma Cipta Caraka. Dari sisi education background, Pak Saul ini merupakan S2 dari STTII Jakarta dan juga Pak Saul S3 dari Harvard International Theology Seminar Tangerang. Nanti Pak Saul akan membawakan tentang kenapa sih professional courage itu penting, apa sih hubungannya sama profesi dari internal auditnya kita. Tantangan kita sebagai auditor entries itu seperti apa nih dalam membangun kode etik ya, dalam membangun etik sebagai internal audit. Udah gitu strategi improvementnya seperti apa dan contoh-contoh kasus di Telkom Sigma yang pasti Bapak Ibu penasaran deh. Jadi Pak Saul akan membahas contoh kasus di Telkom Sigma yang lengkap dengan tindakan korektif sama preventif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Budi Ibrahim, IAP CACP. Beliau ini merupakan member dari audit committee dari PT Pertamina. Terus juga Bapak Budi merupakan lead auditor ISO 37001. Jadi Bapak Ibu tahu ya, ISO 37001 itu adalah ABMS, Anti Bribery Management System. Jadi dia international certification ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait dengan Bapak Budi Ibrahim ini, beliau adalah Chief Audit Executive dari SKK Migas dan beliau merupakan subject matter expert untuk Minister of Energy and Mineral Resources. Beliau juga pernah menjabat sebagai KPK, sebagai Director, dan Research and Principal Investigator. Bapak Ibu pasti penasaran dong, apa sih education background-nya Bapak ini? Karena kan dari background kerjaan udah begitu keren ya Bapak Ibu ya. Beliau mengambil doktor degree Focus in Product Data Exchange dan dia Bachelor of Engineering dari University of Indonesia. Jadi sambungannya dengan yang Pak Budi sampaikan nanti, dia akan membawakan tentang strategi dari building professional courage itu gimana, bagaimana sih cara kita mendapat support dari para BOC, senior management, terus dari para mentor, colleague, sampai ke professional organization, khusus untuk internal audit gitu ya Bapak Ibu. Dan dia akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan teknologi dan bagaimana kita mengadaptasi serta melakukan inovasi pada saat pekerjaan kita sekarang. Jadi karena sebagian hampir seluruhnya acara ini hanya khusus untuk auditor, Professional Auditor Forum yang diadakan oleh AEE. Jadi mari kita dengarkan
diskusi tentang upholding ethics through professional courage yang akan dibawakan oleh Pak Saul Ibrahim dan Pak Budi. Silakan untuk waktu dan tempat, Pak Saul, kita persilakan dan Pak Budi. Makasih Bu Lis, yang saya hormati Bu Angela Simatupang selaku Presiden IIA, juga para gubernur yang hadir, juga Pak Budi rekan yang akan menjadi pembicara, juga para auditor yang hari ini berkesempatan hadir dalam forum ini. Izinkan saya akan menyampaikan materi saya. Bu Lis, suara saya clear ya? Iya Pak, kedengaran jelas Pak. Silakan Pak Saul. Merdu nggak? Merdu banget Pak. Kayak saya langsung fokus nih Pak. Sorry halamannya ini. Oke, oke. Rekan-rekan para auditor yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan topik yang disampaikan oleh panitia yang untuk memperlengkapi kita semuanya. Baik, saya izin memperkenalkan dulu Telkometra itu apa, supaya nanti juga sedikit memahami ya bagaimana eh, keberadaan Telkometra sebagai subholding dari PT Telkom. Jadi kita punya 10 entitas majority saham, kemudian kita 4 juga punya minority. Di antaranya ada Infra, Bosnet, Telkomvision, Telkom Sigma. Kemudian kita punya 2 SBU gitu. Dan kita punya 28 portofolio. Nah, kemudian ada satu yang mungkin Bapak Ibu nanti sangat perlukan, yaitu kita juga punya SBU Digitex. Kami melayani juga untuk digitalisasi proses pelaporan pajak dan pembayaran pajak ya. Ini yang memudahkan juga banyak BUMN yang menggunakan jasa Digitex ya. Ini sekilas tentang Telkom Metra yang biasa mungkin kalau ke rumah sakit, asuransi kesehatan nanti akan ketemu Admedika ya. Dia menjembatani antara rumah sakit dan insurance ya. Admedika itu ada di bawah grup kita yang butuh juga share service operation, kita punya Infomedia, butuh data center, kita punya eh, Sigma. Tapi kalau untuk pendanaan bukan dari MDI ya. Next, kita lihat berikutnya. Nah, saya ingin sampaikan dulu strategi Telkometra. Ini kita mulai bangun dari 2020 strategi ini namanya GREAT. Cuma saya ingin bahas di sini trusted gitu. Trusted, trusted in practicing good corporate governance and risk management in business and operation. Jadi sejak 2020 corporate strategic skenario Telkom sudah memasukkan good corporate governance dan risk management, dan ini juga diadop oleh anak-anak perusahaan termasuk Metra. Kenapa ini muncul? Karena kita mengalami banyak persoalan di transaksi 2017, 2017, 2018, 2019. Kemudian saya mengusulkan kepada Telkom untuk memasukkan eh, terkait dengan GCG dan risk management ini dalam corporate strategic gitu, dan ini akhirnya diadop mulai 2020. Ini menjadi perhatian serius dari manajemen Telkom memastikan bahwa ini dilakukan dengan baik. Ini karena kasus-kasus yang terjadi ya. Jadi Telkometra mengadop ini juga dan memasukkan ini bagian dari strategiknya. Kita lihat overview sedikit bagaimana kita menegakkan etik melalui keberanian profesional. Ada dua elemen utama, tentunya etika profesional mengacu pada prinsip moral dan norma yang mengatur perilaku individu dalam dunia kerja, mencakup integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya tentunya keberanian profesional. Jadi kalau punya etika tapi tidak berani, punya kompetensi tapi tidak berani juga, eh, tentu tidak bisa menegakkan etik di perusahaannya. Nah, kemudian di dalam keberanian profesional ini mencakup juga tindakan yang benar, meskipun ada tantangan. Nanti saya cerita pengalaman bagaimana tantangan itu muncul, termasuk bagaimana berbicara, bertindak sesuai dengan prinsip etika, bahkan ketika ada risiko kehilangan pekerjaan, reputasi, atau dukungan. Nanti saya cerita juga bagaimana
saya pernah mengalami masa-masa sulit karena posisi saya sebagai auditor ya. Dan ini memang risiko yang kita semua sebagai auditor hadapi dan tentunya bukan dihadapi tetapi juga dinikmati ya. Saya menikmati posisi sebagai auditor sehingga ketika saya mengalami tantangan itu saya bisa eh, tetap dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Nah, dasar dari elemen ini tentu bagi kita yang di BUMN, kami yang di BUMN tentu ada namanya budaya kerja akhlak. Yang pertama, amanah di dalamnya termasuk integritas. Ya, ini yang menjadi dasar bahwa bukan hanya standar yang kita adopt, tapi juga berdiri di atasnya adalah kita berdiri di atas budaya kerja. Salah satu core-nya adalah akhlak. Core-nya adalah amanah. Mengapa penting professional courage itu ya? Kenapa penting eh, professional courage ini? Ada 3 hal. Pertama, untuk membangun kepercayaan. Tindakan etis membantu membangun kepercayaan antara karyawan, manajemen, dan klien. Kedua, menjaga reputasi. Organisasi yang berkomitmen pada etika cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan lebih dihargai oleh publik. Tentu ini bisa dilihat juga ya dari pergerakan harga saham. Jadi perusahaan-perusahaan yang terkena masalah dan ada dalam media tentu akan mempengaruhi nilai saham karena sekali lagi investor juga berkepentingan dengan integritas sebuah perusahaan. Kemudian lingkungan kerja yang sehat. Keberanian untuk menegakkan etika menciptakan budaya di mana karyawan merasa aman untuk berbagi ide dan kekhawatiran. Ini sumbernya dari domain 2. Kemudian bentuk keberanian. Jadi keberanian ada 3 yang saya sampaikan. Ini secara teori ya, tapi nanti kita lihat prakteknya bagaimana. Pertama, keberanian untuk melihat, kemampuan untuk melihat jelas tanpa bias. Tentunya kita pada saat melakukan audit gitu ya, ini sangat penting untuk melihat tanpa bias, tanpa ada pesanan ya. Kadang-kadang ada pesanan juga ya. Ada eh, dari eh, pimpinan kita, manajemen kadang-kadang eh, mendorong kita ya untuk sesuatu yang sebenarnya membuat kita tidak objektif. Jadi ini kita harus juga mampu ya melihat dengan jelas tanpa bias. Kadang-kadang ketika kita melakukan audit, ada banyak informasi-informasi untuk membuat kita akhirnya tidak lagi fokus pada apa yang menjadi objek audit kita. Tugas auditor di sini adalah mengidentifikasi risiko dan praktik tidak etis, identifikasi risiko dan praktik tidak etis dari pengalaman-pengalaman audit, dari benchmark, dari teori-teori tentu kita bisa memahami ya kejadian-kejadian. Nah, dalam contoh nanti saya melihat eh, ketika mengungkap ya pelanggaran etik, ketika mengungkap fraud atau korupsi itu kadang-kadang dimulai dari sesuatu yang kecil gitu ya. Jadi eh, melihat yang menjadikan kita bisa memahami masalah nanti saya sampaikan dalam contoh. Cuma satu hal misalnya saya kasih contoh ketika tim saya melakukan audit, kemudian dari dokumen-dokumen itu kemudian saya berkesimpulan saya harus cek fisik gitu. Jadi dari cek fisik itu akhirnya saya berkesimpulan dokumen-dokumen ini hanyalah dokumen-dokumen yang disiapkan untuk melakukan kegiatan fraud ya. Padahal karena apa? Karena barang atau fisiknya tidak ada. Contoh menyadari anomali dalam catatan keuangan. Salah satu yang sekarang lagi tren, ya, yang jadi tren adalah eh, ketika aging piutang. Ya. Jadi utang yang agingnya lebih dari setahun nilainya cukup besar itu udah bagi kami karena udah pengalaman di beberapa entitas, kami langsung menyimpulkan pasti ada kemungkinan besar quality of sales yang jelek, yang disengaja atau tidak atau karena tidak kompeten atau juga disengaja karena eh, untuk mengejar revenue atau target penjualan atau bisa juga memang ini fiktif gitu. Itu bisa mudah sekali kalau kita melihat anomali dalam laporan keuangan ya. Terutama hari-hari ini kalau saya hitung mungkin lebih dari 60 atau 70% fraudnya itu bentuknya bukan lagi di procurement ya, tapi di proses penjualan. Kemudian keberanian untuk berbicara, bersedia untuk mengkomunikasikan hasil audit secara jujur. Kemudian
tugas auditor memang menghadapi penolakan atau resiko sosial. Ya, saya pernah beberapa tahun yang lalu ketika menyampaikan hasil audit ini malah dimarahin gitu. Dimarahin kenapa kok sudah diungkap padahal belum menurut eh, pimpinan saya waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, bukan yang sekarang, ini belum layak gitu. Padahal kita sebagai auditor udah punya judgement ya, udah punya evidence, udah punya dokumen, tetapi kita harus berhadapan dengan hal-hal tersebut ya. Jadi bagaimana kita mengungkapkan mismanagement itu ke eh, atasan kita ini juga tantangan ya. Kita harus berani, walaupun nanti kita lihat resikonya ya. Keberanian itu berhadapan dengan resiko. Keberanian untuk bertindak, melakukan perubahan dan memastikan akuntabilitas. Ini dengan cara menindaklanjuti rekomendasi audit, mendesain ulang proses atau kontrol baru ya. Tentu kita juga menyarankan. Jadi ketika kita menemukan fraud, ternyata salah satu kelemahannya misalnya desain SOP-nya. Ya kan ternyata implementasi ya, kalau iCover kan biasanya lihat desain, lihat implementasi kontrol. Jadi kalau kita lihat desainnya ternyata itu yang menjadi penyebab terjadinya fraud ya kita tugas auditor lah membantu menyiapkan membantu manajemen untuk menyiapkan SOP yang memadai untuk memitigasi kontrol. Ya. Contoh mendorong investigasi dan disiplin bagi karyawan yang terlibat dalam praktek tidak etis. Lapor AP. Kalau lapor APH biasanya kewenangan manajemen ya. Jadi di Telkom Group itu internal audit tidak memiliki kewenangan investigasi. Hanya sampai audit operasional. Jadi ketika kita menemukan kasus fraud, korupsi, ataupun kelemahan-kelemahan yang lain, kita sampaikan eh, ke Telkom, kemudian Telkom menyampaikan ke komite investigasi. Jadi komite investigasi inilah yang akan membentuk tim investigasi. Saya biasanya menjadi member tidak tetap. Jadi ada member tetap, ada member tidak tetap, kemudian melakukan investigasi. Dari hasil investigasi itu kemudian nanti akan muncul namanya tindakan disiplin karyawan ya, entah itu dikeluarkan, kemudian diturunkan pangkatnya, ditahan insentifnya, atau dilaporkan ke APH. Jadi sepenuhnya nanti pihak manajemen yang menindaklanjuti kalau hasil dari investigasi. Jadi memang eh, di, agak berbeda di tempat lain, BUMN lain mungkin investigasi bagian dari internal audit, tapi untuk di Telkom Group adanya di komite investigasi yang dipimpin oleh CFO ya. Sementara anak-anak perusahaan eh, menaikkan kasusnya kalau kita anggap layak diinvestigasi, kita naikkan untuk proses investigasi lebih lanjut. Jadi terintegrasi khusus untuk proses investigasi. Sedangkan audit, kita di anak-anak perusahaan memiliki masing-masing fungsi internal audit. Untuk di Metra ada juga di beberapa anak perusahaan, tapi masih kecil organisasinya ya. Sedangkan di Metra sendiri organisasinya cukup slim ya untuk nanganin tadi 10 entitas dengan 4 yang minority sahamnya ya. Tantangan dan auditoris ya ini yang sama-sama kita mungkin pernah hadapi eh, tekanan untuk berkompromi. Ya ini tantangan yang sering kita hadapi ya. Tekanan untuk berkompromi pada situasi di mana mereka harus memilih antara memenuhi ekspektasi perusahaan dan bertindak sesuai atau bertindak sesuai prinsip etika ya kita pernah mengalami ini ya untuk eh, menahan ya untuk berkompromi kemudian kurangnya dukungan tapi bersyukur di Telkom beberapa tahun terakhir ini sangat support gitu sehingga eh, beberapa tahun yang lalu kasus yang ditemukan di Metra kemudian diinvestigasi kemudian dilaporkan ke APH yang nanti saya akan kasih contoh bagaimana kasusnya ya dan akibatnya saya harus 2 kali eh, harus bertemu dengan KPK ya karena saya harus menjelaskan hasil audit ya harus menjelaskan eh, dengan ya masuk jam 9 pagi keluar jam 9 malam itu biasa ya.
untuk menjelaskan hasil audit tentunya apa yang kami temukan di dalam proses audit. Ini salah satu juga resiko tentunya ya dalam menegakkan disiplin, menegakkan etika di sebuah perusahaan. Nah, risiko ini banyak yang kita hadapi ya. Nah, yang saya ingin jelaskan ada dua lah, tekanan dari manajemen dan konsekuensi karir. Nah, ini yang menarik ya. Ini eh, menjadi bagian dari pergumulan para auditor ya, bukan hanya saya, tapi setiap auditor mungkin pernah mengalami ini. Konsekuensi karir dalam tadi disampaikan oleh Bu Lis, sebagian besar karir saya memang auditor ya, dari mulai staff sampai sekarang ada berkecimpung dalam dunia audit. Bahkan dari mulai pendidikan saya sudah disiapkan untuk jadi auditor ya, karena saya dididik di STAN BPKP waktu itu untuk menjadi ajun akuntan waktu itu namanya. Eh, Konsekuensi karir saya pernah alami 2 kali ya. Jadi 2 kali. Yang pertama saya karena posisi saya harus dari satu kota besar kemudian dipindahkan ke kota yang jauh di timur gitu ya. Karena apa? Karena eh, dianggap terlalu menekan ke atas ya. Karena dianggap terlalu mungkin tanda kutip senior manajemen menganggap ini mengganggu mereka gitu ya. Ini pernah saya alami. Kemudian yang kedua pernah juga hampir sama ya kasusnya, dibuang, bukan dibuang ya, dimutasikan lah. Kalau dibuang negatif banget. Saya dipindahkan dari kota Makassar waktu itu dibuang ke, kok dibuang lagi. Saya dipindahkan ke Lombok. Buat saya sih jadi liburan panjang gitu ya. Karena dari Makassar pindah ke daerah wisata yang luar biasa. Jadi saya 5 tahun sekalipun posisi saya waktu itu turun 2 level di tempat yang baru itu. Kenapa? Karena waktu itu saya mengalami 2 hal ya. Pertama, saya eh, mengungkap sesuatu yang akhirnya mulai menyinggung para atasan, termasuk atasan saya waktu itu, sehingga sebulan kemudian saya harus pindah ke tempat di mana saya pernah ngaudit. Jadi 2 bulan sebelumnya saya sudah melakukan semacam investigasi di kantor itu. Ternyata saya 2 bulan kemudian pindah di situ. Jadi bagaimana saya 2 bulan harus mengalami pergumulan penolakan ya, karena saya eh, tentu ditolak karena saya bagian dari orang-orang yang melakukan audit waktu itu di tempat itu. Jadi ini 2 hal yang saya ingin ceritakan karena ini pengalaman ya. Tentu di yang lain ada risiko-risiko lain, tetapi ini 2 hal yang menarik. Tapi untuk di Telkom konsekuensi karir malah kebalikan gitu ya. Kebalikan ketika saya mulai dengan kasus-kasus yang disampaikan ke komite investigasi, kebalikannya malah ini menolong karir saya gitu. Ini kebalikannya. Jadi ternyata ada peluang selain resiko ternyata ada peluang ya. Mungkin cara pandang manajemen yang sekarang berbeda dengan yang dulu-dulu saya mengalami mutasi-mutasi yang ke tempat-tempat yang enggak eh, ke posisi yang lebih jelek ya. Kalau ini saya ngalamin kebalikannya. Oke, bagaimana kita mengimprove? Tentunya ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pelatihan etika, kemudian membangun jaringan dukungan. Kita perlu ya, dengan budaya kerja sebenarnya yang sekarang terus di BUMN digalakan, akhlak itu eh, menjadi sesuatu yang eh, pendorong juga untuk ini terbangun ya. Kemudian penghargaan atas tindakan etis ini juga yang harus dibangun. Oke, kita akan masuk ke bagian yang contoh kasus ya. Ini nanti Pak Budi sepertinya akan menceritakan contoh kasus. Jadi saya disclaimer bahwa yang saya sampaikan ini yang sudah ada di media ya. Di luar media tentu etika ya. Saya tidak akan menyampaikan materi-materi yang belum ada di media. Kalau di media berarti sudah eh, bukan lagi sesuatu yang tidak layak. Tapi ini sesuatu yang boleh didengar semua orang ya karena udah ada di media. Yang pertama, kebetulan waktu itu Telkom Sigma adalah anak perusahaan dari Metra Group ya.
Oleh karena itu, kami memiliki akses untuk melakukan audit. Nah, audit dilakukan waktu itu pemicunya seperti yang tadi diceritakan di awal, kami melihat kok ada saldo piutang besar banget gitu. Nilainya saya tidak sebutkan, tapi sangat besar menurut saya dan kemudian kita waktu itu cek agingnya gitu. Ini kok lebih dari setahun, ini kok besar banget gitu. Nah, akhirnya kami melakukan audit dan kami saya waktu itu minta tim saya melakukan cek fisik di semua eh, saya sampel dari 99 project ya. 99 project itu saya sampel kira-kira eh, yang di atas eh, waktu itu di atas 20 miliar lah. Project-project di atas 20 miliar, kemudian kita ambil sampel sekitar 11 project dan itu mewakili lebih dari 70% gitu ya. 70%. Dan akhirnya kami menemukan bahwa semua sampel ternyata eh, kami simpulkan terjadi eh, fiktif yang merugikan negara ya. Nilainya yang ada di layar 324,8 yang sudah dilaporkan ke APH. Jadi eh, yang menarik gitu, ini saya agak agak bingung juga ya. Kasus korupsi ini atau kasus fiktif ini sangat brutal gitu ya. Siapapun auditornya pasti bisa menemukan gitu. Auditor baru pun pasti menemukan karena tim yang saya turunkan adalah auditor-auditor yang belum lama juga ya. Kenapa? Karena salah satu proyeknya, ini yang GTS ini, salah satu proyeknya, kebetulan dia di bidang pembangunan properti, eh, mem- ada proyek yang sangat-sangat clear gitu, proyek pembangunan apartemen di Kota Malang gitu. Dan ketika itu sudah BASC 100% sudah dibayar, artinya secara dokumen dan dicatat secara akuntansi sudah 100% sudah berdiri lah bangunan itu. Tapi ketika tim datang ke sana ternyata baru tanah lapang yang kosong gitu ya. Jadi dikirim foto-fotonya. Jadi beberapa proyek kondisinya seperti itu yang menurut saya fiktif yang sangat brutal ya. Kenapa? Karena dengan kasat mata orang bisa dengan mudah menemukan kasus ini. Nah, ini terjadi. Sekarang sudah di apa? Dari pengadilan sudah menetapkan hukumannya. Ini yang pertama, kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ini sebenarnya kasus awalnya dari sini. Saya belajar dari kasus yang lebih kecil ya. Ini ada salah satu anak perusahaan namanya Infomedia. Eh, Kami melakukan kegiatan audit dan ternyata ini dimulai dari cek fisik sebenarnya. Sama juga saldo piutang, tetapi waktu itu di-trigger oleh cek fisik. Kebetulan proyeknya itu ada di gedung yang berdekatan dengan gedung tempat saya kerja. Gitu. Kemudian di dokumen itu ada pembangunan atau proyek tertentu yang eh, penghemat energi lah gitu. Di dokumen itu ada jumlah tertentu. Nah, kemudian saya cek fisik, saya tanya ke building manajernya, kenapa jumlahnya nggak 2 kali lipat dari yang data ini? Oh, nggak ada, Pak, memang cuma segitu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini proyek diduplikasi gitu. Jadi proyek yang sudah ada diduplikasi dokumennya, uangnya dijalankan gitu. Jadi kalau kalau yang tadi fiktif murni, kalau ini menduplikasi proyek existing gitu, seolah-olah bahwa proyek itu ada, barangnya ada, tetapi sebenarnya itu yang 2 tahun sebelumnya gitu. Nah, eh, dari sinilah sebenarnya pembelajaran awal tim saya untuk akhirnya memahami anatomi kasus ya yang kemungkinan terjadi di anak-anak perusahaan lain gitu. Ini yang membuat saya akhirnya dengan tim ketika masuk ke Telkom Sigma tidak kesulitan lagi karena udah tahu anatomi kasus sebelumnya, modusnya seperti ini dan itu memudahkan gitu untuk kita akhirnya eh, menemukan kasus-kasus yang di tempat lain. Bapak Ibu terkait dengan resiko tadi ya, mungkin tadi sebelum saya sempat sampaikan ya. Eh, Kadang-kadang saya ditanya, Pak Saul nggak takut katanya. Ya, dalam hati sih kalau di ucapan saya enggak gitu ya, ini biasa aja gitu. Tapi
di satu sisi saya harus menjaga diri juga ya waktu itu. Karena apa? Karena udah orang mau nanya-nanya, Pak Saul gak takut lewat jembatan penyeberangan katanya. Karena kebetulan saya kalau ke kantor harus lewat eh, penyeberangan orang gitu. Jadi akhirnya saya putuskan pindah gitu ke tempat yang saya harus tidak melakukan penyeberangan itu. Itu kenapa? Salah satu yang intimidasi yang halus gitu ya. Kenapa? Karena yang ngomong ini orang yang ada sempat dipanggil untuk investigasi gitu. Nah, hal-hal itu mungkin kita akan alami ya. Nah, kemudian tindakan korektif. Tentu hasil audit kita harus ada tindakan korektif ya. Pertama, dari Metra Internal Audit melaporkan ke Komite Investigasi. Ini persetujuan dari Komite Audit dan Direksi, lapor ke Komite Investigasi untuk dilakukan investigasi. Jadi karena anak perusahaan itu terbatas operasional audit, untuk mendalaminya ada komite investigasi. Komite investigasi ini kerjasama juga dengan konsultan karena memang keterbatasan expert ya. Kita waktu itu bekerja sama dengan salah satu Big Four ya. Kemudian reformasi manajemen tentu saja dilakukan perubahan-perubahan, penegakan hukum ini dilaporkan ke APH ya. Jadi bukan internal audit yang lapor tapi manajemen setelah melakukan berbagai macam pertimbangan. Kemudian yang lain tentu dengan tindakan disiplin dan pengembalian kerugian. Nah, kemudian tindakan preventif ini yang tidak kalah pentingnya ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman sepanjang 2018-2019 kami melihat temuan-temuan yang cukup signifikan, kasus-kasus fiktif yang cukup signifikan, akhirnya kami berkesimpulan kita perlu cek tata kelolanya seperti apa gitu ya. Jadi ini yang kami lakukan. Jadi kami dari 2020 kami meng-hire konsultan teman-teman ex BPKP. Ada satu konsultan yang isinya memang bekas orang-orang BPKP. Kemudian kita minta assessment gitu. Jadi semua anak perusahaan di assessment dengan menggunakan referensi SK16 Kementerian BUMN. Dan ini menarik gitu. Ini karena saya sudah punya tesis di awal bahwa pasti GCG-nya jelek gitu. Dan terbukti ternyata nilainya di bawah 75 ya, ada yang 60, 65. Eh, dan akhirnya dari situlah kita melakukan ini bagian dari tugas internal audit kalau di Metra Group ya. Akhirnya kami mulai melakukan eh, penilaian kita hire konsultan tadi menilai dan itu menjadi masukan buat komisaris dan direksi karena GCG itu mencakup ada berkaitan RUPS, BOC, BOD, kemudian organisasi di bawah BOD dan itu kita perbaiki semua akhirnya gitu. Kita perbaiki sampai akhirnya kita mengalami progres kenaikan. Ini bagian dari preventif kita ya. Jadi yang semula anak perusahaan tidak memiliki mungkin aturan charter atau apapun yang terkait GCG akhirnya ini menjadi trigger gitu ya. Kasus-kasus yang kita alami ini menjadi trigger untuk kita lakukan perbaikan. Ini perjalanannya dari 21 sampai akhirnya kita nilainya di atas 75, bahkan ada yang sangat baik gitu ya. Dari yang tadinya cukup baik ke bawah menjadi rata-rata baik dan sangat baik. Ini juga bagian dari tindakan preventif ya. Jadi kami paksa waktu itu untuk perusahaan-perusahaan yang kami temukan bermasalah, kami temukan ada transaksi-transaksi yang fiktif tadi, kami paksa untuk menerapkan SMAP ISO 37001 gitu ya. Jadi priority, jadi ya kalau dari 10 entitas itu kita prioritaskan di tahun-tahun awal itu adalah perusahaan-perusahaan yang tadi kena kasus ya, yang Sigma, Infomedia, kita minta mereka adopsi ISO 37001. Ini sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen yang baru tentunya ketika mereka harus berhadapan dengan hukum, mereka akan ditanya gitu. Jadi apa yang Anda lakukan kalau sudah eh, apa
kalau mereka ditanya mengenai kasus-kasus yang pernah dialami dan apa tindak lanjutnya. Salah satunya buktinya adalah 37.001 tentunya. Dari data KPK, 65% korupsi bentuknya penyuapan. Jadi kalau kita bersama-sama implementasi 37.001, kita sudah sebenarnya mencegah 65% kasus korupsi di Indonesia. Apalagi sekarang sudah terbangun ekosistem yang anti korupsi. Jadi kita bekerja sama dengan vendor, biasanya tanya dulu, lu punya 37.001 nggak? Kalau punya, ya ayo kerjasama bisnis gitu. Nah ini juga akan membentuk budaya anti korupsi yang masif ya. Kalau masing-masing perusahaan itu memberikan requirement, salah satunya sertifikasi ISO 37001. Walaupun belum 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 100%, tapi sebagian BUMN sudah 100%, tapi dalam kontrak atau kerjasama kelihatannya ini perlu dimasukkan sebagai persyaratan mutlak ya. Kemudian juga risk maturity ya, kita juga karena tadi GCG dan risk management mau mulai ditata ulang, diassess, kemudian kita mengalami kenaikan juga di risk maturity level. Dan hari-hari ini kita juga mengikuti assessment GCG yang tadinya melalui SK16, kita mulai beralih ke IICG, CGPI. Kita mengikuti assessment trusted company gitu ya. Jadi kita mewajibkan semua anak perusahaan karena SK16 dari kementerian sudah dihapus, kita pakai tools dengan yang disiapkan oleh CGPI. Jadi ini 3 hal yang dilakukan untuk bagian yang dilakukan oleh internal audit untuk melakukan tindakan preventif, membantu perusahaan untuk bisa menjadi lebih baik terkait dengan tadi permasalahan yang pernah dihadapi. Simpulan, menjaga etika melalui keberanian profesional adalah tantangan yang memerlukan komitmen dari individu dan organisasi. Ya. Jadi memang memerlukan komitmen bukan hanya seorang, tapi organisasi. Dan ini dijembatani dengan budaya, ya, dengan mengembangkan budaya etika yang kuat, memberikan dukungan bagi tindakan berani organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Ini disupport juga oleh budaya akhlak tadi, ya. Amanah ini menjadi sesuatu yang terus ditekankan di BUMN termasuk di Mitra Group. Komitmen individu untuk bertindak secara etis dan berani dalam menghadapi situasi yang menantang di tempat kerja. Itulah yang menjadi kesimpulan akhir. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal tadi yang mungkin tidak lengkap atau kurang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Bu Lis Suryani. Ya, wah, seru sekali ya Pak Saul ya. Tadi Bapak sudah membicarakan tentang proyek fiktif yang ada di Infomedia, bagaimana hubungannya dengan si Telkom dan kawan-kawan gitu ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Saul atas bahan yang telah di-share ke kita. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke Bapak Budi Ibrahim IAP CACP yang akan membawakan poin kedua terkait dengan si upholding etik through professional courage. Silakan waktu dan tempat Pak Budi, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya juga ingin menyapa, tadi ada, kalau tidak salah di list peserta ada Bu Anggela Simatupang. Ini saya kenal sudah lama, jadi mesti saya sapa. Sore Pak. Sore. Ya Bu, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik. Ini izin ya Bu ya, untuk bicara sedikit lah, bukan mau ngajarin, tapi mau sharing. Iya, makasih loh Pak Budi, Pak Saul, sharingnya nih. Kita tunggu Ya. banget emang nih. Baik, baik. Jadi mungkin saya ingin meneruskan, saya melengkapi kali ya. Jadinya Pak Saul sudah cerita banyak, panjang lebar gitu kan. Pengalamannya sangat istilahnya sangat kaya sekali gitu ya untuk kita jadikan pelajaran gitu. Ya mungkin semuanya tadi seperti yang disampaikan Pak Saul, contoh-contoh tadi banyak sekali dialami oleh kita-kita yang sebagai intra audit ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi inspirasi bagaimana itu bisa dihadapi dengan baik.
Nah, saya mungkin ingin melengkapi apa yang mungkin bisa dilengkapi dari yang disampaikan Pak Saul, terutama dari bagaimana mungkin strategi kita membangun kolektif professional courage gitu ya. Karena kan tadi dibilangin Pak Saul mungkin salah satu apa ya istilahnya salah satu strateginya tadi mungkin sudah sempat disampaikan, yaitu getting support gitu ya. Bagaimana bisa dapat support, karena kalau sendirian itu kayak mungkin Pak Saul sempat banyak sendirian tuh ya, jadinya kurang temen gitu kira-kira ya. Jadi mungkin nah ini kita ini juga ada dalam suatu organisasi di IA ini, menurut saya merupakan salah satu bagian dari komunitas gitu kan, yang kita bisa saling support gitu. Mudah-mudahan kita bisa saling support untuk bisa membangun profesional courage ini, karena nggak mudah. Saya lihat tadi perjuangan Pak Saul luar biasa itu. Jadi tidak mudah, sesuatu yang tidak mudah sama sekali. Saya boleh sharing screen ya sebentar. Bentar, ini kok sharing screen-nya nggak keluar. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya, sebentar. Belum. Oh, keluar ya, sebentar. Saya pencet sharing screen nggak bergerak nih. Oh, sebentar. Saya sharing screen. Nah, ini. Sudah tampak? Sudah, Pak Budi. Baik, Terima kasih, Pak. Jadi intinya melengkapi, mudah-mudahan ini bisa added value ke apa yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Saul, gitu ya. Jadi ada 3 mungkin strategi yang mungkin saya coba kali ini saya sampaikan, mungkin masih banyak lagi mungkin sebetulnya yang bisa kita lakukan gitu ya, bagaimana kita bisa membangun namanya professional courage ini, karena ini suatu hal yang mesti dibangun apa ya istilahnya, enggak, kalau saya sih mungkin jarang yang kayak Pak Saul gitu ya. Jadi kebanyakan dari kita mungkin orang-orang biasa yang mungkin perlu membangun gitu ya, yang namanya professional courage. Yang pertama adalah mungkin kita bisa menggunakan standar yang baru ini. Jadi GIAS ini kalau saya lihat sesuatu yang apa kita bisa leverage, kita bisa promote gitu ya ke semua orang, sehingga kita bisa apa istilahnya mendapatkan understanding gitu ya, apa yang mungkin yang salah satunya adalah terkait dengan ethics ini gitu kan ya. Kemudian bagaimana itu semua selain kita menggunakan standar ini, bagaimana kita mungkin tadi seperti yang disampaikan Pak Saul, cara kita untuk mendapatkan support gitu ya, karena kebetulan baik saya maupun Pak Saul itu ada di komite audit juga. Jadi sebetulnya sebagai internal audit itu partnernya, salah satu partner yang mesti dijadiin kawan itu adalah komite audit sebetulnya. Jadi dan ini kawan yang penting untuk kita pembangun istilahnya, baik komunikasi, kerjasama dan supportnya tentu. Yang ketiga terkait dengan pemanfaatan teknologi ini, mungkin mudah-mudahan ini bisa apa namanya bisa jadi added value untuk kawan-kawan di sesi hari ini, karena saya lihat apa internal audit kita atau fungsi internal audit kita itu sebetulnya saat ini kalau saya lihat secara umum itu masih perlu banyak bisa lebih banyak memanfaatkan teknologi gitu. Seperti itu. Jadi dan menurut pengalaman saya dan juga hasil-hasil yang ditunjukkan oleh pemanfaatan teknologi ini itu juga bisa membantu ya membangun yang namanya professional courage ini, karena kita dan menggunakan teknologi ini bisa memberikan misalnya analisa yang dalam gitu ya dan menyeluruh gitu kan ya, yang juga sulit untuk dibantah gitu kan, sehingga pemanfaatan teknologi ini bisa membantu kita untuk kita berani gitu ya menyampaikan fakta. Jadi kalau boleh saya masuk ke slide pertama. Nah ini mungkin titipan dari teman-teman nih dari IA nih Bu Anggela. Jadi sedikit
ini bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu moderator, standar yang baru ini gitu kan ya, itu, dan saya perlu sampaikan seperti yang tadi saya bilang, itu ini bisa jadi sesuatu yang harus kita embrace sama-sama dengan apa ya, dengan baik gitulah. Karena saya lihat banyak sekali improvement gitu ya dibandingkan IPPF yang 2017 gitu kan. Dan salah satunya yang belum pernah ada sebelumnya adalah di sini adalah integrity gitu. Jadi dia jadi salah satu domain yang penting yang jadi pilar gitu kan. Nah ini kalau saya kalau kita dengan topik kita hari ini sangat relevan. Jadi kita perlu benar-benar bisa menyerap resapi lah kira-kira gitu, dan juga mempraktekkan standar ini dan juga mengkomunikasikannya gitu. Jadi gimana kita bisa mengkomunikasikannya nggak cuma di internal kita, di internal audit, tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya ke semua orang lah kira-kira gitu. Nah ini mungkin saya mencoba melihat gitu, mengamati kenapa sih kira-kira domain integritas ini menjadi salah satu yang jadi penopang utama gitu yang muncul gitu ya. Kalau saya lihat kan saat ini secara global itu kita mendapat tekanan gitu ya. Jadi perilaku etika ini juga menjadi tantangan bersama gitu, secara global kalau saya lihat gitu ya. Jadi mungkin situasi banyak hal gitu yang mempengaruhi itu gitu kan. Persaingan yang lebih ketat misalnya gitu ya secara global gitu ya. Kalau kita lihat ada perang dagang, situasi geopolitik gitu kan, macam-macam lah yang semuanya itu istilahnya mungkin bisa menekan gitu ya, menekan organisasi untuk bisa survive gitu kan, dan itu seringkali mungkin jadinya kelupaan lah kayak gitu, nggak ada nabrak pilar-pilar yang sebetulnya harusnya tadi dijagain. Nah, contohnya mungkin kalau kita lihat dari contoh dari banyak contoh gini, mungkin hanya beberapa contoh. Kalau kita lihat dari baru-baru ini OJK menerbitkan aturan anti window dressing, gitu kan ya. Itu belum lama ini. Dan kalau kita lihat kenapa gitu kan itu diterbitkan, itu mengacu ke acuan global juga. Jadi ada di sini dari Basel Committee itu mempropos gitu ya, bagaimana supaya ada harus melakukan sesuatu gitu terhadap hal ini, karena hasil studinya itu menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu kan, karena banyak sekali ditemukan window dressing dalam laporan keuangan bank. Nah ini terjadi secara global, jadi dari sampelnya dia atau dari data yang dia miliki itu secara global terjadi gitu kan ya. Kemudian banyak juga misalnya terjadi sanksi gitu ya, atau sanksi-sanksi yang dikeluarkan pada audit firm gitu kan ya. Ini sesuatu yang kita juga lihat secara global gitu kan. Yang namanya Big Four juga nggak lepas gitu kan dari sanksi, saya lihat. Nah rasanya ini berarti kan luar biasa ya kalau sampai Big Four juga melakukan itu gitu kan ya, melakukan itu, sehingga saya pikir tekanannya sangat kuat gitu kan. Nah dan ini tentunya mencerminkan kalau menurut saya situasi yang sulit gitu ya. Artinya tapi kita butuh kebersamaan gitu, artinya kalau global aja seperti itu kan, jadi global ini kita perlu bersama-sama gitu kan untuk mengadres ini. Nah yang karena saya dari industri migas, suatu yang menarik perhatian saya itu even negara gitu kan ya, negara kemarin pemerintahnya Trump itu sempat istilahnya melonggarkan FCPA gitu ya untuk US-based energy company. Ini suatu hal yang kalau nggak salah dia sign bill gitu kan untuk melonggarkan atau memberikan perkecualian gitu ya pada US energy firm terhadap FCPA. Nah, kita tahu FCPA ini kan sebetulnya salah satu yang salah satu sebetulnya yang efektif gitu, sangat efektif kalau saya lihat yang di apply gitu untuk perusahaan-perusahaan yang terlisted di US
kalau dia melakukan bribery gitu di luar US gitu. Dan ini dengan apa ya istilahnya dengan sikap Trump seperti ini sebetulnya apa ya saya lihat karena dia ingin gitu ya memboost kembali ekonomi Amerika gitu sehingga juga dia kalau perlu nabrak gitu kan kira-kira gitu lah kira-kira. Nah ini jadi secara global ini tekanan ini sangat kuat. Nah bagaimana di Indonesia? Nah saya rasa di Indonesia tadi contoh yang dari Pak Saul itu udah apa ya merepresentasikan. Cuman ada dan di kita itu menurut saya lebih sulit lagi gitu ya kalau di luar secara global gitu apa ya istilahnya di negara-negara yang relatif korupsinya udah bisa di apa ya di contain gitu kan. Kita lihat dari apa indeks persepsi korupsi negara-negara mungkin 10 yang terbaik gitu ya saya rasa itu akan beda dengan kita yang ada di posisi yang di bawah gitu kan. Dan kita alami sendiri. Yang mungkin yang terakhir ada yang sangat mengkhawatirkan saya gitu. Tadinya saya mau muter video nih, tapi nggak tahu bisa atau enggak ya. Kita coba kali ya. Boleh dicoba, Pak? Coba ya sebentar. Mm-mm. Bentar ya. Bentar, tapi kok nggak kelihatan. Ya. Ini ada film, apa kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak? Ada trailer film. Bentar ya. Mohon maaf nih, karena saya YouTube-nya gratisan jadi. Oh bukan. Bentar. Nah, ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Mungkin bisa Suaranya? dibesarin layarnya, Pak. Suaranya kelihatan, dengar nggak? Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, Pak. Nah, Belum ada, Pak. Film ini masih main di bioskop kalau nggak salah. Banyak yang bilang hukum Indonesia itu tajam ke bawah semua. Alias hanya menjerat mereka yang tidak mengerti apa-apa. Mungkin perlu ditonton juga nih. Kalau belum nonton. Judulnya apa, Pak? Judulnya Ini apa? Sang Pengadil. Kamu sengaja membunyiin dari aku. Ini demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan aku. Kebaikan macam apa? Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu. Menurut informasi dari penyidik, sangat sulit Pak disentuh hukum. Raja sudah boleh bertingkah. Dia sudah menekan semua orang. Saya memohon kepada Bapak, kiranya nanti Bapak bisa mempersiapkan hakim yang dapat memeriksa perkara ini dengan seksama, Pak. Pak. Nggak bisa terus-terusan menghindar kayak gitu. Ada kalanya kamu juga harus menyerah. Bukan berarti kamu kalah. Tapi itu harus jujur dan tidak diintervensi polisi. Seseorang yang mampu membayar seorang pengacara Anda, mungkin besar dia tidak. Dia bisa bantu saya. Apa yang bisa saya bantu? Kamu kenapa sih mau jadi hakim? Ya. Ini filmnya namanya Sang Pengadil, gitu kan. Nah, mungkin yang menarik dari film ini sebetulnya mencoba menggambarkan
bagaimana integritas itu diperjuangkan dari seorang hakim. Dan hakim itu kan juga berat gitu tugasnya, gitu kan. Apa yang namanya apa tadi mungkin profesional courage-nya harus bagus juga. Cuman ada satu ironi gitu kan ya. Jadi produsernya film ini itu baru saja ditangkap. Produsernya namanya Zaroff Ricard. Jadi di rumahnya ditemukan uang atau harta senilai hampir 1 triliun. Dan ini baru diungkap oleh Kejaksaan Agung. Jadi maksud saya kita perlu prihatin karena situasi di Indonesia ini saya rasa cukup memprihatinkan gitu kan, karena Mahkamah Agung sebagai garda terakhir sebetulnya keadilan itu ternyata juga istilahnya punya masalah seperti ini. Dan uang 1 triliun itu katanya dikumpulkan sekitar 10 tahun lebih, gitu kan. Artinya dia melakukan tindak pidana korupsi ini udah 10 tahun gitu dan nggak ketahuan, gitu kan. Terakhir terbongkar karena ada operasi tangkap tangan 3 hakim yang membebaskan seorang terdakwa yang melakukan pembunuhan, gitu kan ya. Dan itu diusut dan akhirnya melalui penggeledahan ditemukan sampai masuk ke yang bersangkutan ini. Nah ini artinya di kita kalau saya lihat secara umum gitu ya, di kita ini tantangannya lebih berat gitu kan. Dan tentunya ini kita perlu betul-betul berjuang gitu kan ya, bagaimana dan saya yakin teman-teman di Mahkamah Agung itu juga tantangannya sangat berat gitu kan. Di sana kalau nggak salah ada badan pengawas gitu kan, saya nggak tahu ada anggota kita nggak yang anggota IA yang dari Mahkamah Agung. Sebenarnya kita ingin sekali gitu kan dengar gitu gimana ceritanya hal ini bisa terjadi gitu kan, dan tidak terdeteksi selama 10 tahun lebih. Nah ini dan tentunya pastinya sulit gitu ya, sulit. Dan mungkin sebagai informasi juga Mahkamah Agung juga menerapkan yang namanya ISO 27001 sama anti bribery management system, dan sudah cukup lama gitu nerapin itu walaupun belum menyeluruh lingkupnya gitu kan, tapi ternyata juga istilahnya nggak bulletproof gitu kan, dan saya amati juga demikian gitu kan. Sebagai satu sistem itu saya lihat bagus, ISO 27001 sebagai sistem pencegahan bagus gitu kan. Hanya saja kita perlu betul-betul menerapkannya beyond sertifikasi, kira-kira seperti itu mungkin. Jadi kalau hanya paper compliance ya itu nggak bulletproof sama sekali gitu kan. Jadi mudah sekali ditembus lah kira-kira gitu. Kalau boleh saya sharing screen-nya balik lagi. Itu yang di Indonesia. Jadi artinya, nah ini, jadi mungkin itu tadi saran atau ide yang ingin disampaikan, kita perlu memanfaatkan standar ini, standar yang baru ini, internal audit yang akan segera di-apply gitu kan, berlaku di bulan Januari. Dan tentunya kita perlu sama-sama istilahnya mendukung penerapannya gitu. Dan salah satu bentuk penerapannya tentunya bagaimana kita mengkomunikasikan gitu kan, mengkomunikasikan standar yang baru ini ke semua pihak. Jadi kalau kita ngomong 3 lines of defense ya semuanya lah gitu kan ya. Dan sehingga semua pihak yang terkait itu aware gitu bahwa ada standar baru di mana sini banyak improvement, dan salah satu pilarnya ya ini, jadi pilar etik gitu kan. Dan tentunya kita perlu bangun bersama-sama karena mungkin internal audit sebagai guidelines itu
kerjaannya berat banget kalau sendirian gitu ya. Jadi kalau akan jauh lebih ringan kalau semuanya punya awareness yang sama, terus mensupport juga gitu kan, yang sama, sehingga mungkin nggak berdarah-darah seperti Pak Saul gitu, kira-kira gitu ya Pak. Jadi dan itu tentunya kondisi ideal yang nggak apa ya, kebanyakan nggak given gitu kan, sesuatu yang perlu diupayakan. Jadi ya kita mesti bawa ini awareness ini ke semua semua pihak sehingga timbul pemahaman, dan juga dengan cara kita mengkomunikasikannya sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat support gitu kan, sehingga kita bisa membangun sama-sama gitu kan, strong sense dari etik dan integrity dalam organisasi gitu. Dan tentunya kalau kita lihat di three lines of model itu tadi mungkin internal audit perlu apa ya istilahnya, perlu melihat gitu dalam tata kelola seperti ini bagaimana apa namanya support itu bisa didapatkan. Dan salah satu mungkin yang saya ingin encourage, karena saya ada di sebagai anggota komite audit di Pertanian Persero, kerjasama antara internal audit dan komite audit itu sangat penting. Jadi bisa saling support gitu ya, dan bisa sama-sama paham gitu kan obstacle yang ada, sehingga untuk berkomunikasi pemahaman itu bisa di ini. Dan kebanyakan kebanyakan komite audit itu kan sebenarnya orang-orang yang independen, atau syaratnya adalah orang independen gitu, sehingga lebih sedikit dapat tekanan kira-kira gitu. Bukan berarti nggak ada tekanan, dan mungkin juga ada tekanan tetap, dan cukup besar juga tekanannya, tapi relatively komite audit itu bisa lebih bebas tekanan, sehingga mungkin kalau istilahnya tekanan itu datang dari manajemen gitu kan, nah bisa sesuai dengan governance yang ada, itu bisa berkonsultasi, bisa bicara, bisa curhat lah istilahnya ke komite audit. Dan tentunya dengan standar yang baru ini akan bantu gitu ya. Jadi salah satu yang pertama perlu dikomunikasikan tentang standar baru ini, tentang pilar ini, itu mungkin malah komite audit gitu, saran saya. Dan kebetulan karena saya komite audit udah istilahnya cukup memahami ini, sehingga siap support kira-kira gitu, untuk bisa teman-teman di internal audit menjalankan standar ini. Itu termasuk kita di community audit ingin mendorong juga supaya yang namanya professional courage-nya bisa timbul di teman-teman internal audit. Gitu ya. Ya ini tadi mungkin sama gitu kan ya. Ya, jadi mungkin yang namanya professional courage itu kalau menurut saya itu ada juga di lines of model yang lain gitu ya, misalnya di second line atau di first line gitu. Jadi kita harus berkawan juga gitu, dan teman-teman yang ini terutama mungkin di second line itu di situ kan ada risk management dan ada juga compliance legal gitu kan. Nah itu sebetulnya yang kita perlu jadiin teman juga gitu kan ya. Jadi bagaimana kita bisa dapat support juga dari teman-teman di risk management. Jadi kalau kita sering ngobrol sama terutama untuk BUMN yang tipe A seperti Pertamina, itu kan harus ada direktorat sendiri, direktorat risk management gitu kan ya. Nah teman-teman di direktorat risk management ini seringkali punya kesamaan gitu, kesamaan problem kira-kira gitu ya, kalau kita ngomong tekanan gitu-gitu ya. Saya sering diskusi juga dengan teman-teman di risk management gitu, dan direktur risk management di Pertamina, dia sampaikan bahwa dia juga dianggap bad guy gitu, sama kayak teman-teman internal audit gitu kan. Nah jadi berkomunikasi dengan risk management ini, direktur risk management penting gitu, sehingga bisa saling isi gitu kan, terus membangun strategi bersama bagaimana bisa
berkontribusi lah kira-kira gitu untuk menjaga organisasi. Terus juga seeking support from teman-teman gitu ya, mentor dan professional organization. Nah, seperti IIA ini saya rasa salah satu yang pasti gitu ya mendukung penerapannya standar yang baru ini, dan tentunya bisa dijadikan juga istilahnya teman untuk seperti saat ini gitu ya, kita sharing session gitu kan, saling menguatkan gitu, seperti itu. Mungkin saya ingin cerita mungkin dulu waktu saya masih di KPK, saya jadi yang namanya penegak hukum tuh apalagi di area korupsi itu ternyata juga sama perasaannya seperti sendirian gitu kan ya. Nah, ternyata di dunia itu ada organisasi informal gitu namanya Corruptors Hunters Network. Jadi network dari para APH pemberantas korupsi. Nah, itu juga tiap tahun suka ngadain meeting gitu. Dan saya pernah ikut sekali gitu meetingnya. Dan di situ memang itu jadi ajang untuk kita membangun network, membangun komunikasi, sharing session, dan saling support. Karena mereka juga bilang kita ini sangat lonely katanya, berantas korupsi kok kayak sendirian gitu kan. Nah, itu jadi support gitu untuk dapetin support dari yang sesama gitu ya, artinya yang punya nasib sama juga itu penting gitu, sehingga kita bisa bersama-sama membangun kolektif professional courage gitu kan. Dan juga penting bagaimana kita bisa istilahnya untuk bisa punya cara gitu kan ya yang efektif untuk bisa berkomunikasi, untuk dealing with problem. Tadi mungkin Pak Saul udah sampaikan gitu kan, bagaimana caranya sampai juga berbenturan kan gitu ya, bagaimana caranya survive dari hal seperti itu. Nah, yang mungkin ingin saya tambahkan gitu dari yang Pak Saul itu, kebetulan karena saya punya background cukup banyak gitu di teknologi, dan saya juga mengamati gitu ya teman-teman di internal audit di situ banyak sekali peluang gitu ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa membantu kita gitu kan ya. Karena istilahnya berani karena membela yang benar gitu ya. Kebenaran itu dari mana datangnya? Nah, kalau kita ngomong sebagai profesional tentunya harus dari fakta gitu ya. Keluar dari deep and strong analysis gitu kan. Itu bisa kita dapatkan lewat pemanfaatan teknologi. Dan saat ini kalau kita lihat yang namanya digitalisasi itu kan di mana-mana gitu kan ya. Apalagi di tempatnya Pak Saul kan sebagai provider sebetulnya malah. Jadi kita mungkin antara Pertamina dan Telkom itu banyak sekali kerjasamanya, gitu kan, dari terkait dengan sinergi BUMN. Salah satunya mungkin My Pertamina, mungkin kalau tahu, kalau sebagai pengguna My Pertamina aplikasi itu Pertamina bekerjasama dengan Telkom. Mungkin salah satu anak perusahaan Pak ya, atau Telkom Holding, saya nggak tahu. Tapi Telkom Holding Pak ya. Telkom Holding. Dan itu cukup besar, gitu kan, program yang cukup besar dan istilahnya penting gitu ya. Apalagi kalau kita digitalisasi SBGU terkait dengan istilahnya subsidi tepat gitu kan. Dan itu sesuatu yang strategik buat negara ini, Pak. Nah, itu digitalisasi itu sudah sedemikian rupa sehingga konvergensi dengan fisik gitu ya. Kalau kita ngomong seringkali dengan metode konvensional itu kan approach-nya kita di internal audit itu banyak ngambil sampel gitu kan, sampling gitu kan. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan gitu kan teknologi, kita bisa memanfaatkan yang namanya big data. Artinya kalau boleh dibilang 100% gitu sampelnya gitu kan, dengan computing power kita bisa memproses data yang big data gitu kan ya.
Jadi kalau kita lihat contohnya di digitalisasi SPBU itu transaksinya itu luar biasa banyak gitu ya. Untuk setahun aja kira-kira 8 miliar gitu kan. Lebih dari 8 miliar records gitu kan. Yang bisa dianalisa gitu untuk bisa ngelihat berbagai hal gitu kan. Nah, jadi data analytics gitu kan itu bisa kita gunakan di dalam teknik audit kita sebagai tools audit kita dengan tools yang ada sekarang yang berkembang. Dan tentunya ini tidak serta-merta gitu ya bisa diterapkan karena pengalaman saya walaupun digitalisasi itu di mana-mana gitu ya, istilahnya semua orang mendigitalisasikan pekerjaannya gitu kira-kira. Tapi kalau kita lihat seringkali buat internal audit itu masih tetap ada kesulitan besar gitu untuk bisa melakukan data analitik secara efektif gitu karena dari sisi arsitektur terutama integrasi dari data itu kebanyakan dari organisasi itu masih kesulitan gitu. Jadi sehingga kalau kita mau menerapkan yang namanya continuous auditing gitu ya, saya yakin teman-teman ini juga banyak yang coba menerapkan itu. Tapi itu kan nggak mudah gitu kan ya, karena kalau kita ngomong lingkup enterprise gitu kan ya, holding, subholding, apalagi yang besar seperti di Telkom dan di Pertamina itu hutan rimba. Jadi digitalisasinya sedemikian kompleksnya gitu sehingga untuk menerapkan yang namanya continuous auditing atau menerapkan data analitik dan seterusnya itu juga challenging sebetulnya. Sehingga banyak sekali PR yang mesti dilakukan. Dan tapi tentunya once itu bisa diterapkan tentunya dan akan yield banyak manfaat gitu, terutama salah satunya misalnya untuk mendeteksi penyimpangan gitu kan ya, itu sehingga kita bisa punya analisa yang dalam dan bukti-bukti yang sangat sangat kuat, kira-kira seperti itu. Dan ya, jadi mungkin saya ingin menutup sesi saya dengan statement seperti ini, combining the right technology with a supportive culture gitu kan ya. Jadi perlu kita dapetin support gitu dan kita perlu bangun menjadi culture karena kalau sendirian susah gitu ya, repot. Untuk kebanyakan orang kita perlu kolektif gitu, saling support. Inter-audit teams can harness the power of data analysis and AI, termasuk AI ya, walaupun ini teknologi yang baru dan perlu hati-hati gitu menerapkannya. Kita bisa membangun personal courage and drive meaningful change. Demikian saya kira, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih presentasi yang telah diberikan Pak Budi Ibrahim. Terima kasih Pak. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab kepada Pak Saul sama Pak Budi. Saya akan membacakannya Pak untuk pertanyaan dari para member di sini ya Pak ya. Yang pertama terdapat pertanyaan dari Pak Yudi Suryadi Pak. Dia ingin bertanya kepada Pak Saul. Seberapa besar sih Pak menurut Bapak tingkat professional courage yang ada saat ini? Kalau misalnya diskalain 1 sampai 10 Pak Saul. Kalau misalnya rendah, apa penyebabnya? Silakan Pak Saul. Karena tidak menyebutkan di mana gitu kan umum. Kayaknya lebih ke best practice kali Pak. Kayaknya semua perusahaan ya Pak ya. Karena kan ini lebih ke semua industri Pak. Oke, menurut saya sih sudah di level 7 ya. Menurut saya sudah bagus, apalagi dengan banyaknya tadi ya, Mas, support tadi yang disampaikan Pak Budi, network, ini termasuk acara-acara seperti ini juga menjadi bagian dari proses
peningkatan professional courage ya. Karena kalau saya Benar. berani, berarti yang lain jadi terdorong lebih berani juga, kira-kira begitu. Menurut saya sudah di angka 7 ya, Bu Lis. Ya, sebenarnya saya juga kalau misalnya ini kebetulan Pak Saul yang ditanya ya Pak. Tapi kalau aku nih yang ditanya, kayaknya saya juga setuju sih Pak. Apalagi sekarang kan banyak faktor-faktor kayak kode etik segala macam kan memang dimasukin menjadi salah satu mandatory ya Pak Saul ya sama Pak Yudi ya. Jadi kalau misalnya kayak Pak Saul sama Pak Budi sendiri kan dari lead auditor ISO 37. Mungkin bisa dilihat Pak sekarang secara penerapan dari implementasi ISO 3701 Pak yang anti bribery dan corruption ini jadi saya yang nanya loh Pak Saul. Kira-kira mungkin perkembangan dari tahun ke tahun menurut Bapak sendiri sama Pak Budi bertambah nggak Pak untuk penerapan dari si ISO 3701-nya ini Pak? Boleh saya bantu jawab kali ya? Iya Pak Budi. Jadi yang tadi mungkin saya ingin mengulangi. Jadi sistem ISO 37001 itu sistem yang bagus. Jadi sangat terstruktur, apa ya istilahnya, bagus untuk diimplementasikan sebagai satu sistem manajemen, sehingga bisa implementable. Hanya saja itu tadi, jangan kita berhenti untuk mendapatkan sertifikasi itu mungkin karena banyak sekali hal-hal yang esensial itu harus dibangun sebetulnya. Dan untuk membangun itu tentunya tidak mudah. Dan itu tadi sehingga itu bagus untuk jadi sistem manajemen, tapi itu bergantung ke kita juga akhirnya bagaimana itu bisa betul-betul diimplementasikan sehingga bisa benar-benar mencegah bribery misalnya. Ya, apalagi sekarang sejalan ya Pak sama yang GIAS ini ya Pak. Jadi poin-poin yang ada di dalam kayak integritas, kode etik segala macam semua udah masuk ke dalam GIAS ini ya Pak ya. Ya, Oke, betul. terima kasih Pak Budi dan Pak Saul. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Ahmad Agus Setiajaya. Eh, Minta contoh kasus yang bisa dilengkapi dengan pendalaman root cause Pak. Pendalaman apa, Bu? Diminta untuk memberikan contoh kasus yang bisa dilengkapi dengan pendalaman root cause. Root cause analysis. Ya, Ini Pak Saul dulu tuh yang banyak pengalamannya. Silakan Pak Saul. Oke, baik. mungkin Makasih contoh Pak satu aja kali Pak. Heeh. Ahmad Agus ya. Jadi kalau kita pakai teori triangle of fraud gitu ya. Ya, tiga-tiga itulah sebenarnya root cause-nya ya. Ada tekanan, jadi ketika peristiwa ini terjadi, mereka, anak-anak perusahaan diberikan target yang cukup besar gitu, cukup besar, kemudian juga ada peluang, karena dilakukannya biasanya dicucu gitu. Ini cicit malah ya. Jadi salah satu anak perusahaan yang bermasalah, yang tadi ada di media itu namanya Geraha Telkom Sigma, itu cucunya Metra atau cicitnya Telkom. Jadi mungkin mereka berpikir kalau ada dicicit itu nggak kelihatan gitu kalau Nggak mereka ketahuan gitu ya Pak. juga ada pembenaran ya. Jadi saya melihat ada pembenaran karena merasa di tempat lain juga dijalankan gitu ya. Jadi menurut saya eh, ini malah tiga-tiganya masuk ya menjadi root cause dari fiktif yang tadi ya. Eh, Pak Saul, Iya, halo, Pak Ahmad Agus. ya Pak. Mungkin bisa dikaitkan dengan tree line, Pak. Di mana sebetulnya ada loophole-nya gitu, bisa terjadi. Gitu. Oke, kalau dari sistem ya, kalau tadi dari Ya, root cause-nya tadi tiga itu, memang tiga-tiga udah cepet banget. terdetek gitu ya. Kemudian kalau dari sisi governance, ya tadi memang eh, kalau ke cucu itu memang sudah kan karena spend on controlnya jauh, kemudian kita melihat juga memang tata kelolanya ya belum belum dilengkapi dengan eh, keberadaan misalnya di situ komite-komite di bawah komisaris, komisaris juga misalnya terbatas. Jadi memang dari hasil kajian asesmen tata kelola memang tata kelolanya lemah, Pak. Kalau dari sistem ya. Demikian Pak Ahmad Agus. Mungkin nyambung ke pertanyaan yang kedua juga sebetulnya.
Ya dikaitkan dengan maraknya korupsi ini, sebenarnya eh, di mana peranan internal audit kita ini berfungsi efektif ya, Pak Sawo ya? Apa memang sistem atau tata kelola di perusahaan-perusahaan kita ini lemah ya semuanya? Boleh ikut bantu jawab Pak Saul ya? Siapa, Budi? Mungkin Pak Ahmad Agus ya. Itu mungkin kalau yang saya lihat Pak salah satunya nih, mungkin bisa salah banyak juga. Salah satunya itu ada yang namanya KPI trap. Jadi perangkap KPI kan, itu yang membuat pressure gitu kan. Jadi eh, saya lihat banyak kita atau seringkali kita terjebak dalam KPI itu. Jadi contohnya yang mungkin untuk kita bisa survive gitu kan, atau bisa mendapatkan keuntungan, mengejar target, ya mungkin kita harus menyuap gitu, kira-kira gitu ya misalnya. Karena kan suap menyuap, gitu. Jadi kita bisa aja sebagai pemberi, kita bisa juga penerima kan gitu. Itu yang mungkin salah satu yang saya lihat seperti itu. Jadi makanya mungkin perlu dilihat lagi gitu waktu membangun KPI itu mungkin perlu dikawal juga gitu supaya tidak menjadi KPI itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Makasih. Silakan Pak Saul kalau ada yang. Kalau dilihat dari ini Pak, eh, kita ini kekurangan role model kayaknya. Sehingga ya tadi ya, mencontoh-mencontoh yang jeleknya justru. Bagaimana, Pak? Mungkin kita nggak kekurangan juga. Kita punya Pak Saul di sini kan, gitu kan. Kalau menurut saya, gitu. Betul, betul. Kalau saya banyak loh. Hanya Jadi Pak Saul, tapi dia banyak di katanya antara. malah diturunkan Pak tadi. Ya, ya, betul. Di situ. Itu jadi contoh sebetulnya. Jadi buat kita jadi lesson learned kalau menurut saya. Jadi pertama kita perlu apresiasi, yang kedua kita perlu contoh Pak, gitu kan, keberanian itu. Terima kasih. Oke, tambahan sedikit, izin boleh yang lewat Pak, saya baru moderator. mau ngomong, tapi silakan Pak Saul. Sedikit ya. Kalau saya amati gitu, proses menuju fiktif ini ada proses panjang juga. Yang pertama memang tadi ada KPI trap ya. Jadi karena tekanan target yang terlalu tinggi, kemudian yang dilakukan awal-awalnya adalah melakukan manipulasi laporan keuangan gitu ya, supaya KPI-nya tercapai. Itu udah main-main akuntansi lah gitu ya. Kadang-kadang standarnya yang tadinya apa standar akuntansi yang berlaku tadinya A diubah jadi B gitu ya. Yang maksudnya standar internalnya ya. Misalnya penyisihan yang tadinya barang itu misalnya hanya umurnya 4 tahun dipanjangin ya gitu. Awalnya hanya seperti itu gitu. Nah, ini tidak ketangkap sama auditor eksternal gitu. Nah, awalnya hanya main-main laporan keuangan, kemudian yang berikutnya uangnya benar dimainin gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi karena tidak terdetek di awal di audit laporan keuangan, maka akhirnya eh, kejadian fiktif ini terjadi. Salah satu juga itu ya, menurut saya eh, nggak serta-merta ternyata korupsi ini terjadi. Awalnya dari sesuatu Ya, yang Pak Saul. aman, merasa tidak terdetek, akhirnya mereka tingkatkan lagi gitu. Jadi Iya ini Pak Saul, saya paham itu. ya Cuman saya masih penasaran dengan berbagai kita mengenal tree line, tree models atau sekarang apa lagi ya, udah masuk ke GIAS, itu kan sudah tambah rapat sebetulnya kalau mau dikerjakan ya. Namun kenapa itu loophole itu tetap ada yang terbuka gitu ya? Tadi Pak Saul bilang malah akuntan publiknya yang nggak kompeten kayaknya tidak dapat menemukan loophole itu. Bagaimana Pak Sawo ya? Praktek-praktek kok apa kompetensi kita ini memang lemah gitu Pak. oke langsung Bulis atau gimana nih? Iya, Saya tanya moderator eh, dulu. Pak Pak Ahmad Nyambung. Agus, mungkin nanti secara intinya sih ya Pak, karena kan kita kan ini membahas tentang upholding etik through professional courage ya Pak ya. Jadi sebenarnya etik itu
memang benar-benar harus dari atas, dari kayak tone from the top, komitmen segala macam gitu ya Pak, supaya semuanya bisa jalan. Tapi kalau misalnya fraud itu masih bisa terjadi juga, ya berarti it means memang ya harus dilihat lagi nih Pak, harus diteliti lebih dalam kira-kira root cause-nya kenapa. Terima kasih Pak Ahmad Agus Jaya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak, kalau Oke, misalnya Malam. ada di Ya, lain waktu ya makasih. Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bimantara Wiyajala. Mau bertanya ke Pak Saul lagi nih Pak. Kayaknya banyak pertanyaan ke Pak Saul ya Pak. Ketika menemukan proyek fiktif Pak di Telkom Sigma, apakah ada proses dari internal audit untuk melakukan pendalaman? Seperti memperluas cakupan periode waktu proyek-proyek yang diaudit untuk memastikan bahwa temuan tersebut bukan tip of the iceberg, bagian dari do professional care dan professional skepticism. Mohon pencerahannya, thanks Pak. Mungkin ini mau nanya, kira-kira kalau misalnya udah ada proyek fiktif, terus kayak investigasi kali ya Pak ya, lebih tepatnya ya Pak Saul ya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Bimantara, Pak. Oke, Silakan, makasih Pak Pak Bintara. Saul. Terima kasih Pak Bintara. Saya ingin sampaikan, ini udah pasti dikerjain ya. Jadi ketika kita menemukan satu kasus, awalnya, contoh tadi di Infomedia, awalnya karena kita memahami bahwa kasus ini fiktif, maka kita yang yang menurut hasil audit sementara aman-aman aja ya kita dalamin lagi. Biasanya itu kita pasti lakukan gitu ya. Jadi contoh yang di Infomedia tadinya hanya satu kasus, Airco Saver namanya. Tapi karena ini benar-benar fiktif, maka kertas kerja yang lain yang tadinya kesimpulannya masih aman, kita dalamin lagi dan akhirnya terbukti memang akhirnya fiktif gitu sebagian besar. Jadi ini pasti kalau auditor itu wajib melakukan itu ya. Kemudian tentu tadi yang disampaikan Bu Lis bahwa ada lanjutannya ya, proses investigasi. Jadi proses investigasi ini udah lebih dalam lagi karena mencakup juga motivasi, kemudian siapa yang menggerakkan, siapa yang membantu. Jadi memang dalam proses investigasi itu nanti dicari ya, kita biasanya klasterkan jadi 4 ya. Jadi yang main masternya, mastermindnya, baru nanti ada yang membantu mastermindnya, ada yang terpaksa membantu, baru yang terakhir yang kelewat proses, ya terpaksa kelewat proses menyetujui, kira-kira seperti itu. Jadi memang prosesnya, proses pendalaman yang dimaksud memang dikerjakan dan puncaknya di proses investigasi. Demikian Pak Bimantara untuk pertanyaannya tadi. Oke, Pak Bimantara mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Oke, nggak ada ya. Makasih Kita lanjut. sedikit Bu. Oke, Enggak, saya cuman ini aja apa tadi komen karena apa ini topik kita ini mengenai tadi apa etik, Pak. etik profesional courage ya. Jadi untuk Ya, mendorong apa bagaimana kita sekarang ingin melihat dari sisi etiknya ini internal auditornya saya. Kalau yang pihak yang ininya auditinya dan apalagi yang melakukan fraud ini jelas kita bisa menyebutkan bahwa mereka tidak beretika gitu ya. Ya. Cuman tadi kenapa saya singgung soal terkait dengan do professional care gitu. Pertanyaan tadi sebenarnya berkaitan dengan apakah dengan tadi ya saya senang mendengar Pak Saul tadi dengan timnya melakukan pendalaman seperti itu. Just in case katakanlah Pak kita dengan atas nama ya, atas nama bahwa we are part, internal auditor is part of the management itu yang di dalam part of the organisasi lah kalau saya bilang. Itu sehingga ketika dia ini menemukan suatu yang tadi ditengarai misalnya, ini tampaknya ada indikasi tip of the iceberg, tapi kita tidak melakukannya. Apakah ini yang tadi kita berarti ada suatu semacam quote unquote pelanggaran Etik. atau breach terhadap etika profesional tadi Pak yang ini aja yang saya ingin ini pastikan itu dari sisi tadi framework tadi kan kita bicara frameworknya Ya. termasuk dengan ISO tadi Pak yang Bapak sampaikan tadi gitu ya. Gitu Ya. aja Pak. Makasih Pak Bimantara. Kasih Pak Saul.
Silakan Buli Iya, selanjut. oke, kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yusuf Arifin Pak. Jadi beliau mempertanyakan bahwa terkait dengan desain kontrol yang menyebabkan fraud, apakah ada contoh terkait dengan hal ini dan bagaimana segregation of duties-nya yang which is merupakan bagian dari desain kontrol tersebut? Itu sih Pak, pertanyaan dari Pak Yusuf. Silakan Pak Saul atau Pak Budi mungkin Pak. Hmm, ya, mungkin kalau dari saya mungkin bisa cerita juga sedikit. Jadi desain kontrak ya, maksudnya tadi Pak siapa, sorry? Pak Yusuf Pak. Pak Yusuf ya. Mm-mm. Jadi itu pernah terjadi Pak. Jadi memang atau yang saya ketahui pernah terjadi. Jadi desain kontrak itu memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya merugikan perusahaan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dan itu tentunya memang setelah dilihat oleh internal audit itu banyak sekali ininya apa ya istilahnya red flag-nya lah kira-kira gitu. Nah, itu memang bisa terjadi gitu Pak. Terima kasih. Izin Terima saya kasih Pak Budi. Pak Saul mungkin Pak. Oke, dari pendekatan iCover, Internal Control for Financial Reporting, memang dalam melakukan audit efektivitas internal control, biasanya mereka melakukan assessment terkait efektivitas desain ya. Yang dimaksud tadi Pak Yusuf Arifin terkait desain kontrol atau desain SOP. Dan jadi mereka biasanya lihat itu ya, ini efektif nggak desainnya. Yang kedua, kalau udah efektif, implementasinya efektif tidak. Itu akhirnya jadi temuannya kalau audit iCover seperti itu. Nah, terkait pertanyaan ini, kalau di lapangan memang sering terjadi, Pak Yusuf ya, di mana ternyata misalnya ada satu entitas di tempat kami yang salah satu fungsi direktur keuangannya belum terisi, akhirnya di SOP-nya digabung oleh Dirut gitu ya. Dan ini tentu SOD gitu ya. Dan akhirnya kita rekomendasi kita ya harus segera diisi gitu direktur keuangannya atau dibuatkan kontrol tambahan gitu ya. Kenapa? Karena akhirnya melanggar SOD gitu. Jadi memang itu salah satu eh, penyebab dari eh, terjadinya kemungkinan fraud ya, karena adanya desain yang tidak efektif ya, yang melanggar SOD. Demikian tambahannya Pak Yusuf ya. Iya, Pak Yusuf Arifin Pak. Oke, mungkin kita untuk mempersingkat waktu, kita mulai lagi ya Pak ke Ibu Berta Sabrina Alfrida. Jadi eh, Ibu Berta mempertanyakan, Collective Professional Courage ini halo, yang ditawarkan. ya, halo Pak, Ibu, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Pak, ke Ibu Berta. Beliau mempertanyakan bahwa bagaimana Collective Professional Courage dapat membantu internal audit dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang muncul akibat perubahan regulasi atau kebijakan global Pak. Silakan Pak Budi atau Pak Saul mungkin mau menjawab Pak. Kalau ini Pak Budi nih tadi ceritanya Collective Professional Courage. Ya Pak, kalau 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 Pak Saul kan cukup sendirian, kalau kita nggak bisa Pak. Jadi menurut kolektif itu Pak. Jadi uh, itu tadi pertanyaan gimana Pak? Bagaimana, saya ulangin ya Pak, Ya. bagaimana Collective Professional Courage dapat membantu internal audit dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang muncul akibat perubahan regulasi atau kebijakan global? Ya. Nah ini agak susah juga soalnya kayaknya hubungan sebab akibatnya agak jauh kalau menurut saya. Tapi perubahan global maupun perubahan regulasi itu sangat mempengaruhi perusahaan. Jadi memang itu kita alami di Pertamina. Contohnya fluktuasi harga crude misalnya itu sangat mempengaruhi Pertamina. Itu kan diakibatkan oleh kondisi geopolitik yang juga
mempengaruhi harga minyak gitu. Dan itu langsung bisa berpengaruh fatal juga ke apa ya, revenue maupun profit gitu. Seperti itu, terutama misalnya di kilang kita. Nah, itu sangat berpengaruh gitu kan. Terus juga apa namanya, perubahan regulasi yang tidak diantisipasi tentunya juga bisa berubah. Contohnya di Pertamina mungkin sempat dengar akan ada perubahan dari apa untuk subsidi tepat sasaran gitu ya. Nah, saat ini bentuk apa kontrol untuk subsidi yang ada saat ini itu sudah terbentuk dan masih tetap apa ya istilahnya masih tetap dijalankan dan masih tetap terus di-enhance supaya apa penyimpangan-penyimpangan itu bisa di contain gitu kan. Nah, rencananya kan mau dirubah subsidi langsung misalnya ini kan belum terjadi. Itu sistem kontrol kita akan berubah gitu secara drastis gitu karena harus bikin lagi sistem kontrol yang baru dan tentunya ini nggak gampang gitu kan. Nah, kalau professional courage ya hubungannya ke apa ke yang kolektif gitu ya terkait dengan perubahan ini tentunya mungkin saya bisa bikin satu apa ya hypothetical gitu ya apa case kalau misalnya contohnya sanction gitu kan terkait sanction misalnya terkait sanction yang diimpos oleh US misalnya terhadap negara lain itu kita di mana di Indonesia itu juga terpengaruh gitu kan ya dan mungkin termasuk Pertamina itu bisnisnya terpengaruh. Nah, yang namanya kolektif profesional apa namanya courage tentunya bagaimana kita sebagai profesional gitu ya apabila mendapatkan itu tetap uphold kepentingannya organisasi kita gitu. Nah, ini dan tentunya tekanan dari negara di kuasa itu kan apa ya istilahnya besar gitu dan jadi challenge buat semua orang gitu kan. Nah, ini tentunya kita harus hadapi bersama. Ya contohnya mungkin sampai ke apa harus didukung oleh sikap politik dari pemerintah gitu kan yang apa sehingga bisa menghadapi hal-hal seperti ini. Itu mungkin contoh yang mungkin saya bisa sampaikan gitu ya terkait dengan apa yang global. Kalau yang perubahan ya saya rasa mungkin apabila perubahan itu drastis gitu ya atau apa mempengaruhi organisasi kita, ya kita tetap harus apa ya istilahnya menghadapinya walaupun itu sulit gitu ya. Tetap kita harus comply kan gitu dan tentunya kita perlu menyuarakan misalnya kesulitan-kesulitan itu secara bersama-sama gitu ya dan apa ya istilahnya bermediasi atau berkonsultasi dengan pemerintah gitu kan lewat jalur-jalur yang memang tersedia gitu sehingga mungkin mudah-mudahan bisa didengar instead dari misalnya kita melanggar aturan atau istilah menyuap gitu atau apapun gitu yang melanggar hukum. Seperti itu mungkin dari saya. Makasih. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Pak Saul mungkin mau menambahkan, Pak? Cukup. Oke, mungkin kita lanjut ke Bapak Wibowo Laksono, Pak. Beliau menanyakan bahwa tantangan dan hambatan terbesar sepertinya di masalah karir, Pak Saul. Karena ada konsekuensi jika ada temuan yang di-upload, maka karirnya akan terhambat. Setuju nggak, Pak, dengan pendapat ini? Baik, izin saya jawab boleh sih ya. Tadi saya jelaskan di pemaparan saya mengalami dua dimensi gitu, dimensi tantangan. Di ketika saya ada sebagai auditor di kantor divisi, saya 2 kali mengalami tantangan karir ya, di tadinya di kota besar, kemudian dipindahkan ke NTT, kemudian pindah ke kota besar, kemudian pindahin lagi ke Lombok. Itu memang sisi negatif ya. Tapi ketika saya ada di kantor pusat,
karena manajemen mendukung integritas, malah kebalikannya gitu. Saya dipromosikan, kira-kira seperti itu yang dulu saya VP, kemudian dijadikan SVP gitu. Dari Vice President menjadi Senior Vice President. Kenapa? Karena saya melihat, manajemen melihat hasil pekerjaan saya dan tim tentunya ya, mengungkap kasus-kasus tadi. Jadi saya pikir tergantung budaya di perusahaan tersebut ya Pak Wibowo ya. Kalau budaya tersebut pada posisi mendukung tadi, mendukung untuk penegakan etik, integritas, maka ketika kita mengungkap itu karir kita menurut saya positif. Saya alami itu ya. Tapi ketika sekitar 10 tahun yang lalu saya ada di visi, kemudian saya melakukan penegakan etik gitu, mengungkap kasus, malah saya dipinggirkan gitu. Jadi saya pikir tergantung situasinya. Kalau hari ini menurut saya di Telkom Group bagus, sehingga apa yang saya kerjakan bukannya dimusuhi oleh manajemen, malah diberikan promosi. Demikian Pak Wibowo. Intinya selalu akan ada eh, pelangi lah ya Pak setelah hujan deras gitu ya Pak ya. Jadi Ya. selama kita melaksanakan pekerjaan dengan kejujuran, segala macam akurat, jelas, terbuka dan lain sebagainya, ya pasti akan indah pada saatnya gitu ya, Pak Saul ya. Ya, Bu Lis. Oke, mungkin kita lanjut ke Bapak Pandapotan. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Pak ya, karena sudah 5:15 Pak. Jadi Bapak Pandapotan menanyakan bahwa apakah ini terjadi karena governance-nya yang lemah atau internal auditnya yang nggak powerful nih Pak, atau bahkan mungkin dari top manajemennya yang nggak bisa menjadi role model. Pak Budi atau Pak Oke, Saul? oke, mungkin nanti Pak Saul yang pasti bisa banyak karena itu. Tapi kalau menurut pendapat saya itu yang paling sangat berpengaruh adalah tone from the top, gitu kan? Itu Benar. itu sangat esensial. Itu yang paling bisa membuat hidup kita susah atau hidup kita tadi berbahagia seperti Pak Saul tadi, gitu kan? Nah itu yang jadi itu kuncinya, gitu kan? Nah bagaimana tone of the top ini bisa didapatkan ya tentunya tadi apa ya istilahnya benar-benar manajemennya harus mendukung, gitu kan? Tanpa itu sulit. Makanya mungkin tadi saya menawarkan tadi kalau misalnya satu konsep ya, jadi karena dalam tata kelola sudah demikian gitu kan, ada jalur gitu kan bagi internal audit untuk bisa mencari dukungan dari top atau dari board kira-kira gitu ya. Dari satu ada board of directors, ada board of commissioner kan. Ya kalau misalnya ditekan oleh board of director mungkin bisa diskusi dengan board of commissioner melalui komite audit. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, saya tambahkan Pak Budi sesuai dengan pertanyaan Lai Pandapotan. Ini yang dari pengalaman saya tentunya ya, dari hasil penelitian. Jadi ketika kami menemukan kasus-kasus itu, kami berkesimpulan, bukan berkesimpulan, waktu itu masih berbentuk tesis ya, bahwa ini pasti tata kelolanya nggak benar gitu ya. Akhirnya kita hire konsultan dan benar-benar kita cek, memang ternyata tata kelolanya banyak sekali yang belum benar. Dan akhirnya itulah bagian dari tindakan preventif kita. Kita perbaiki tata kelolanya. Jadi termasuk tadi ya, top manajemen itu bagian dari tata kelola. Jadi ketika tata kelola sudah diperbaiki, maka saya yakin dan terasa gitu. Jadi kasus-kasus semakin berkurang sebenarnya itu. Jadi itu jawaban saya karena memang hasil hasil pengujian empiris ya. Dengan pengujian konsultan memang tata kelolanya lah kalau di apa yang terjadi di Metra Group itu karena tata kelolanya. Demikian Bu Lis, demikian Ya, pendapat. terima kasih Pak Saul, Mbak Budi. Pak, sebenarnya ada pertanyaan satu lagi yang menurut saya lumayan bagus Pak. Satu lagi ya Pak. Dari Bu Firna Suryaningsih. Jadi dia itu ingin menanyakan pendapat Bapak nih. Salah satu faktor penting supaya internal audit itu memiliki courage yang dibutuhkan itu kan adalah independensi. Di mana saat ini diterjemahkannya itu melalui jalur pelaporannya kita itu ke Presiden Direktur, Pak. Nah, dengan jalur lainnya itu adalah ke Komite Audit. Jadi berhubung karena Pak Budi dan Pak Saul adalah salah satu anggota dari Komite Audit, nah, ini tuh kayaknya pertanyaan tepat nih. Sementara di sisi lain, remunerasi dan kompensasi internal audit itu
banyak yang menentukannya itu dari sisi manajemennya, Pak. Kalau kita ngacu sama tone from the top, internal auditnya itu untuk kalau kita mengacu pada tone from the top dan tone from the topnya itu tidak pada level yang diharapkan, maka sulit bagi internal audit untuk bisa bertahan dengan independensi tersebut. Jalur pelaporan ke audit komite atau komisaris itu biasanya hanya otoritas untuk kegiatan operasional yang dalam hal ini mengenai remunerasi akan tetap diserahkan kepada manajemen. Jadi intinya kalau misalnya kita report nih Pak kan ada dua. Ada ke presiden direktur, terus kita ada jalur lainnya ke komite audit. Nah, cuman dari sisi remunerasi, Pak. Remunerasinya itu kan sementara yang menentukan itu si manajemen, Pak. Nah, jadi yang ditanyakan oleh Bu Firna ini adalah gimana nih Bapak-Bapak, Pak Saul sama Pak Budi memandang hal ini gitu, Pak. Boleh. Boleh saya jawab dulu nih, Pak Saul. Boleh? Ya, terima kasih. Kalau di Pertamina itu sebetulnya kita punya namanya juga komite numerasi dan renumerasi. Jadi ada komite KNR. Jadi itu ada di organnya Dekom juga, gitu kan ya. Jadi kalau menurut saya dan kita di komite audit tentunya tadi punya kewajiban untuk memastikan, gitu kan ya, punya memastikan bahwa teman-teman internal audit ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, salah satunya kan pasti termasuk masalah gajinya dong, kan gitu ya. Kecukupan resource, kayak gitu, jumlah, kompetensi, terus juga mungkin termasuk remunerasinya itu perlu diperhatikan, kan gitu. Kita dari komite audit selalu memantau dan ingin memastikan bahwa itu apa istilahnya menunjang, gitu, cukup buat teman-teman di internal audit. Jadi memang walaupun misalnya tadi misalnya kata akhir atau yang memang melaksanakannya itu kan Direktur HC misalnya atau Direktur SDM kan gitu ya. Tapi dorongan atau nasihat istilahnya dari Komite Renomasi dan Renomasi itu bisa didengar, Pak. Biasanya dan kita juga dari Komite Audit itu sebetulnya punya apa ya untuk pengangkatan pemberhentiannya CAE itu kita punya say. Jadi termasuk juga mungkin termasuk itu tadi kecukupan dari renomasi ini. Jadi mungkin itu yang menurut saya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Silakan Pak Saul kalau ada mau ditambahin. Oke, makasih. Jadi memang untuk ini cerita di Metra ya, bahwa kita dual reporting ya. Jadi dual reporting kami selalu melaporkan hasil audit itu langsung paralel gitu. Nggak dicek dulu sama Dirut, baru kalau oke kirim ke komite gitu. Kita selalu berbarengan gitu sehingga tidak ada bias ya. Yang saya laporkan ke Dirut dan ke komite dan termasuk dengan penyusunan PKAT ya. Jadi kita penyusunan planning tahunan kita lakukan juga seperti itu, melibatkan Dirut dan komite. Terkait dengan independensi tentu sekali lagi kalau di tempat saya pikir dengan posisinya dual reporting seperti itu saya lebih independen tentunya. Yang kedua juga kebetulan di kami diposisikan selevel dengan kalau dilihat band posisinya selevel dengan direksi gitu ya. Jadi walaupun bukan direktur namanya, tetapi dari sisi grade, band atau posisi namanya senior vice president. Jadi biasanya direksi itu punya direktur itu punya VV gitu, beberapa VV. Kalau saya di Root punya SVP gitu. SVP-nya ini levelnya menurut saya udah hampir selevel dengan direksi gitu. Jadi dari sisi remunerasi saya pikir dari tempat saya sudah cukup menerapkan membantu apa mensupport independensi gitu. Demikian Bu Lis, terima kasih. Terima kasih Pak Saul dan Pak Budi. Izin saya membacakan kata-kata ringkasan Pak dari Pak Bubi nih. Terus terang dia ketik nih Pak. Beliau mengatakan keberanian profesional dalam audit internal itu sangat penting dalam penegakan etika dan integritas organisasi. Auditor internal yang dalam arti kata ini kita semua nih Bapak Ibu harus mampu mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian tanpa rasa takut meskipun ada tekanan untuk menutupinya.
dengan berpegang pada prinsip etika yang which is sudah diatur di dalam GIAS poin domain 2, auditor tidak hanya menjaga akuntabilitas, tetapi juga mendorong budaya transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Budi, Pak Saul, Bu Angela, dan teman-teman partisipasi dan kehadiran dalam sesi Professional Auditor Forum yang kali ini dalam tema Upholding Ethics Through Professional Courage. Saya mohon maaf Pak kalau misalnya ada kesalahan. Semoga pembahasan kita yang kali ini akan menjadi ilmu yang sangat penting buat kita semua dan untuk berkontribusi dalam menciptakan kode etik yang benar ke depannya. Dan dapat juga membuka wawasan kita untuk poin yang ada di GIAS, Pak, poin domain 2. Jadi semoga kita semua memiliki etik dan profesionalisme. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima Kasih kasih. Pak Budi, Kasih, Pak Pak Saul, Budi. makasih banyak. Bu Angela. Makasih, Makasih Pak. Pak Budi. semuanya. Terima kasih. Makasih Pak Saul. Terima kasih Makasih semua. Terima kasih. Balis, makasih semuanya, Balis. izin Terima Lip. kasih. Bapak Cinlip. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Terima kasih, Bapak Pak. Saul Rudi Nixon, Bapak Sama Budi Bu Ibrahim, Dewi. dan Ibu Li Suryani untuk sharing dan pemaparan materi yang diberikan. Kami berharap dapat memberikan insight dan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Dengan demikian, berakhir sudah acara Professional Auditor Forum hari ini. Untuk materi dan sertifikat dapat di-download pada web iaindonesia.org yang akan tersedia dalam minggu depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Dan sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu yang memiliki kredensial IIA seperti CAE, CRMA, IAP agar dapat melakukan renewal untuk sertifikasi tersebut supaya tidak terlewat mengingat tahun ini sudah berada di penghujung tahun. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan kembali agar Bapak Ibu dapat melakukan renewal membership dan informasi untuk membership dan sertifikasi tersebut silakan untuk menghubungi sertifikasi bagian sertifikasi Indonesia. Dan terakhir kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti program IAP yang akan diselenggarakan secara online pada tanggal 4 sampai 19 November. Untuk informasi lebih lanjut silakan untuk menghubungi bagian sertifikasi IA Indonesia. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terakhir kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara sore hari ini terdapat kendala dan hal yang kurang berkenan lainnya. Selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Terima kasih.